Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada webinar grup Telegram Bahas Bahasa. Ini sesi yang keempat. Pada sesi ini kita akan bicara tentang penulisan bilangan dan singkatan. Sebentar, saya mesti menyiapkan dulu. Nah, oke. Bilangan dan angka. Ini di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kita mengenal dua lambang bilangan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan angka Arab, yang kedua dengan angka Romawi. Ini disebutnya angka Arab. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal yang kita tahu begitu kita ngomong angka Arab kan yang model huruf agak miring itu kan. Cuman ini disebutnya angka Arab. Dan kemudian yang paling banyak kita pakai adalah yang angka Arab, sedangkan yang angka Romawi kita gunakan untuk bilangan tingkat. Nanti kita lihat penjelasannya. Lalu kemudian yang banyak ditanyakan, bagaimana cara kita menulis bilangan di dalam teks? Apakah menggunakan angka atau menggunakan huruf? Ini kita bedakan ya, bilangan itu antara bilangan dan angka. Angka itu lambangnya yang berbentuk 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, itu disebutnya angka. Bilangan itu adalah konsep yang diwujudkannya. Nah, untuk menulis bilangan itu ada dua cara. Yang pertama dengan kata atau dengan huruf, yang kedua adalah dengan angka. Kapan kita pakai dengan penulisan huruf? Kita pakai kalau ketika dijabarkan itu hanya terdiri atas sama dengan atau kurang dari dua kata. Kalau lebih dari dua kata, kita tulisnya dengan angka. Nah, dengan kayak gini, misalnya kalau kita bilang 100, itu berarti ditulisnya dengan huruf. Karena 100 itu kan cuma satu kata. 102 itu juga huruf, karena ditulisnya itu cuma dua kata. Tapi 113 itu baru dengan angka. Terus kemudian kalau di awal kalimat, bilangan itu harus ditulis dengan huruf. Tidak boleh ditulis dengan angka. Contohnya, ini sering dilanggar oleh media massa yang di internet, gitu misalnya, 9 sifat perempuan yang harus diketahui laki-laki, misalnya. Terus angka 9, bilangan 9-nya ditulisnya dengan angka. Tapi ya itu gaya jurnalistik. Kaidah bakunya kita tidak boleh menulis lambang angka pada awal kalimat. Bagaimana siasatnya adalah ditulis dengan lengkap. Terus kemudian kalau ada serangkaian bilangan yang ditulis bersamaan dalam bentuk daftar misalnya, contohnya pada tulisan di layar ini, 2 apel, 13 pir, dan 24 buku. Kalau misalnya kita mengikuti kaidah yang di atas, itu bentuknya bervariasi. 2 ditulis dengan huruf, 13 ditulis dengan huruf, 24 ditulis dengan angka. Bacanya pusing. Nah, untuk kasus seperti ini, semua disamaratakan, ditulis dengan lambang angka. Terus kemudian, kalau kita bicara bilangan besar, kita boleh menyingkat satuannya. Jadi 142 juta tidak perlu ditulis 142.000.000, nggak perlu. Nah, ini juga mungkin perlu diketahui teman-teman, yang kita ketahui sampai saat ini itu kan juta, miliar, lalu triliun. Sebenarnya di atas triliun itu masih ada bilangan yang lain. Kita mengenal ada yang disebut dengan kuadriliun, lalu kuintiliun. Pemerintah bilang bahwa saat ini penerimaan pajak 1.800 triliun. Sebenarnya mereka menyederhanakan aja jadi 1,8 kuadriliun. Jangan ditanya itu berapa nolnya dan kalau ditumpuk berapa tinggi ya. Saya juga belum pernah. Nah, terus kemudian dari segi jenis yang kita bicarakan dari tadi disebutnya bilangan utuh. Nih, 52 itu bilangan utuh. Ada juga bilangan pecahan. Pecahan itu ditulisnya seperti ini, 3/4. Pernya dirangkai. Terus kemudian bilangan tingkat, ini ditulisnya dengan angka Romawi, terus kemudian angka, atau ditulis utuh, seperti ini, ke-20. Nah, saya pernah dapat pertanyaan lewat Twitter, kalau Studio XX1 itu, XXI itu bacanya gimana?
Kalau menurut saya sebenarnya yang perlu kita tanya adalah si pemilik nama. Karena yang menentukan bagaimana menyebut nama itu kan si punya nama ya. Tapi kalau kita mengambil prinsipnya bahasa Indonesia, ya kita sebutnya seperti yang saya bilang tadi, Studio XXI. Terus kemudian dari segi pemakaian, untuk satuan ukur antara bilangan dengan satuan ukurnya dipisah dengan spasi. Contohnya ini, 5 kg. Kg itu bentuk singkatnya. Kalau mau panjang boleh 5 kilogram. Kilo dan gram dirangkai. Lalu penulisan nilai uang ditulisnya seperti ini. Rupiah Rp itu bukan singkatan dari rupiah. Itu adalah lambang mata uang. Perlakuannya sama seperti ketika kita menulis lambang dolar atau lambang yen. Terus kemudian ini banyak yang melakukan bid'ah setelah angkanya ditulis koma lalu tanda hubung atau banyak orang menyebutnya strip. Itu tidak ada aturannya di dalam kaidah bahasa. Saya nggak tahu itu asalnya dari mana. Yang benar kalau kita memang mau menghalangi orang menambah 00 di belakangnya, menambah angka di belakangnya, kasihlah 00. Terus kemudian penulisan nomor alamat. Nomor alamat itu biasanya kalau ada jalan yang diberi nama atau diberi nomor lebih dari 1, itu pakai angka Romawi. Jalan Abu 1 berarti ada jalan Abu 2, Abu 3, dan lain-lain. Nomor rumahnya sendiri itu menggunakan angka Arab. Variasi yang lain yang bisa dilakukan di sini, jalan Abu 1, nomor 3, itu juga bisa. Terus kemudian untuk karangan atau ayat, tulisnya seperti yang ada pada gambar ini. Bab X 10, terus kemudian pasal 4. Apakah bab X boleh ditulis dengan bab 10 gitu? Ini sih tidak ada pernyataan di dalam PUEBI apakah itu boleh dilakukan atau tidak. Kalau menurut saya pribadi itu sekadar tipografi. Jadi artinya itu keputusan dari si penulis. Lalu kemudian bagaimana kalau angka itu diberi imbuhan an, 20-an misalnya seperti ini. Itu pakai tanda hubung. Ini salah satu penggunaan tanda hubung. Prinsipnya untuk kita menggabungkan dua bagian yang berbeda, misalnya angka dengan huruf, atau bahasa asing dengan bahasa Indonesia, atau satuan kata terus diikuti dengan huruf kapital, itu juga semua disambungkan dengan tanda hubung. Lalu yang berikutnya pada bidang legal dan keuangan, ini juga sering jadi pertanyaan. Pak, boleh nggak kita menulis angka dan huruf sekaligus? Kalau untuk bidang legal dan keuangan, untuk legal itu misalnya peraturan perundang-undangan atau kontrak. Kalau bidang keuangan itu misalnya pada kwitansi, itu sangat diizinkan. Pada tulisan normal, bahkan untuk yang formal sekalipun, itu lebay, tidak perlu. Salah satu aja. Apakah kita tulisnya dalam bentuk angka atau panjang kayak gini. Kok banyak orang yang nulisnya dua-duanya, Pak? Itu kalau menurut saya terpengaruh karena mereka terlalu sering membaca peraturan perundang-undangan atau kontrak. Bedakan ranahnya. Kalau di kontrak dan peraturan perundang-undangan itu memang diperlukan untuk kejelasan. Kalau kita nulis surat atau nulis tulisan artikel, nggak perlu. Terus kemudian kadang-kadang di Indonesia ini, terutama mungkin di Sumatera ya, itu banyak nama daerah yang menggunakan bilangan. Itu ditulisnya dengan dipanjangkan seperti ini. Berikut kita masuk ke akronim. Sebentar ya, saya lagi belajar juga nih caranya. Ini. Bersihkan dulu. Berikutnya akronim. Singkatan dan akronim. Pertama, kita harus paham dulu definisi akronim. Akronim itu adalah singkatan yang bisa dilafalkan sebagai suatu kata. Coba bedakan antara saya mengucapkan DPR, itu kan huruf per huruf ya, dengan saya mengucapkan SIM. Ada nggak yang mengucapkannya SIM? Ya mungkin ada ya. Tapi kebanyakan orang mengucapkannya SIM. Nah, itulah tanda bahwa suatu gabungan huruf itu dianggap sebagai akronim. Jadi yang membedakan itu bukan bagaimana dia ditulis dengan huruf kapital atau huruf kecil, bukan. Tapi apakah dia bisa dilafalkan sebagai suatu kata atau tidak. Nah, itu bedanya singkatan dan akronim di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menentukan bagaimana cara kita menulisnya. Untuk singkatan, cara penulisannya
baik untuk singkatan maupun akronim, cara penulisannya itu bergantung pertama dia itu nama diri atau lengkapnya, atau bukan nama. Kalau nama, dia itu diawali huruf kapital semua. Dan kita membagi dua jenis berdasarkan apakah menggunakan titik atau tidak. Untuk nama lembaga, singkatan lembaga atau singkatan dokumen, itu tidak pakai titik sama sekali. SCTV contohnya atau DPR, itu kan tidak pakai titik ya. Kemudian UUD itu juga tidak pakai titik. Kalau untuk singkatan nama orang atau nama gelar, itu pakai titik. Lihat di sini contohnya. Terus kemudian kalau bukan nama, itu ada dua jenis penulisan. Yang pertama itu titiknya satu paling akhir. Kemudian kalau dia dua huruf, itu pada setiap unsur hurufnya pakai titik. S titik D titik atau U titik P titik. Nah, dulu sebelum EYD diterapkan, EYD itu diterapkan tahun 1972. Sebelum itu kita pakai yang disebut dengan ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi untuk menulis singkatan model seperti ini, itu dia pakai tanda garis miring. Jadi S garis miring D. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang yang masih menggunakan S garis miring D, itu kita tahu ya, mereka itu berasal dari era kapan. Terus kemudian akronim. Akronim itu juga dibedakan berdasarkan apakah dia nama atau bukan. Kalau nama, dia ditulisnya dengan diawali huruf kapital. Contohnya ini, Bareskrim. Contoh lain, Bappenas. Kalau dia bukan nama, aduh ini saya keliru, maaf. Ini harusnya dia huruf kecil. Bukan nama itu pemilu, itu harusnya huruf kecil. Pemilu itu singkatan dari pemilihan umum kan. Tapi ketika kita menulis Pemilu Jakarta 2018. Nah, Jakarta waktu itu pemilunya kapan? Saya lupa. Pemilu Jakarta 2018. Itu pilkada ya kalau Jakarta. Pemilu Presiden 2018. Karena itu adalah nama spesifik acara tertentu pada tahun 2018, itu diawali huruf kapital pemilunya. Nah, ini ada satu yang sering dipertanyakan orang. Kalau dia itu diambil dari huruf tiap-tiap huruf pertama dari tiap-tiap kata, dia itu dianggap akronim atau singkatan. Tadi saya udah bilang ya, bahwa yang disebut akronim itu adalah yang bisa dilafalkan seperti suatu kata. Jadi SIM, kemudian Madrasah Aliyah Negeri, MAN, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu adalah akronim. Karena mereka bisa dilafalkan seperti kata. Akronim dituliskannya, untuk akronim yang berupa singkatan, dituliskannya sama seperti singkatan yang ini. Tetap diawali huruf kapital semua. Yang juga sering menjadi pertanyaan, saya lupa mencantumkan di sini, bagaimana caranya menulis kepanjangan satu singkatan dan singkatannya sendiri. Kalau untuk kepanjangannya ditulisnya sesuai dengan apakah dia itu nama diri atau tidak. Bedakan antara SIM atau skor SD dan DPR. SIM dan SD itu bukan merujuk satu objek tertentu. SIM, surat izin mengemudi, banyak orang yang pakai. Sekolah dasar itu juga bertebaran di Indonesia. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, hanya satu. Jadi dia disebutnya nama diri. Untuk DPR itu diawali huruf kapital tiap-tiap unsurnya. Untuk surat izin mengemudi, dia tidak diawali huruf kapital sama sekali. Jadi huruf kecil semua. Nah, ini kasus yang terkini ya. COVID-19. Ada pertanyaan pertama, bagaimana cara menulis COVID-19 yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia? Kalau kita lihat, COVID-19 ini adalah akronim. Karena bahasa Inggrisnya itu Coronavirus Diseases 2019. Itu bahasa Inggrisnya. Terus itu dipendekkan agar mudah ditulis, jadi COVID-19. Nah, karena dia itu bukan nama diri, nama penyakit di dalam bahasa Indonesia, itu ditulisnya dengan huruf kecil semuanya. Pneumonia, terus kemudian disentri, diabetes, itu semua ditulis dengan huruf kecil. Demikian juga Coronavirus Disease 2019. Begitu ditulis COVID-19, mestinya dia itu mengikuti, kalau mau mengikuti kaidah akronim, dia ditulisnya dengan huruf kecil seperti ini. Saya ganti deh ini, biar tidak membingungkan. Area saya ganti di sini, biar nggak bingung.
Nah, nih, jadi COVID-19, kalau mau mengikuti kaidah akronim Indonesia, kita gunakannya yang ini. Yang ini, COVID-19 kecil. Nah, banyak media massa yang menulis dengan huruf kapital. Jadi ngikutin kaidah yang ini. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap itu nama. Tapi ya kita kembali lagi, nama penyakit itu memang tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama penyakit yang ditulis dengan huruf kapital, diawali huruf kapital adalah nama penyakit yang diambil dari nama daerah atau nama orang. Contohnya, Ebola. Ebola itu diambil dari nama daerah di Afrika. Kemudian Alzheimer, itu diambil dari nama orang. Itu baru diawali dengan huruf kapital. Tapi kemudian, jadi itu penyebab kenapa media massa banyak yang menulis COVID dengan diawali huruf kapital. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara penulis WHO, WHO itu menulis dengan huruf kapital semua. Nah, kan yang namanya orang ya, kita mengikuti siapa yang kasih nama. Jadi kalau saya akan menggunakan apa yang digunakan oleh WHO. Karena mereka kasih nama. Mereka kasih nama. Oke. Materi malam ini sampai 2 itu aja, nggak banyak karena saya ingin menuntaskan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Kemarin sudah pelajari penulisan tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan kata. Jadi ini seri yang terakhir untuk ejaan. Nanti mungkin kita akan coba lanjutkan ke kata dan kalimat. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Acungkan tangan dulu kali ya, biar kelihatan. Nih, saya keluarkan daftar partisipan, biar kelihatan. Kayaknya sudah ada juga yang bertanya melalui ruang obrolan ya. Oke, saya bacakan ya sambil nunggu yang mau nanya. Surat izin mengemudi atau contoh lainnya lembaga swadaya masyarakat. Nah, tadi sudah jawab ya ini ya. Jadi lembaga swadaya masyarakat maupun surat izin mengemudi ditulisnya dengan huruf kecil semuanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Saya. Silakan. Mas Sidik ya? Silakan Mas. Halo, Silakan. udah? Ya, Mau bertanya apabila kita menyebut 100 miliar rupiah, apakah bisa disingkat dengan Rp 100 spasi miliar? Terima kasih. Oke. Komanya tidak perlu ya, saya pikir ya. 100 miliar. Oh, oke. Ya, bisa. Itu bisa mengikuti ini nih. Sistem penulisan bilangan besar. Yang di sini. Oke. Bisa mengikuti yang di sini. Jadi ini tinggal ditambahkan di depannya Rp 100 miliar. Jangan lupa miliar itu menulisnya M-I-L-I-A-R. Banyak orang yang menulis miliar pakai Y. Lanjut, Mas Bugi Ginanjar, silakan. Habis itu Mbak Melia ya. Iya, udah tadi saya. Silakan Mas Bugi. Aduh, saya udah ngomong tapi ternyata di mute. Ya, saya ulang lagi. Okay. Saya chat. Saya mau menanyakan aja, kalau penulisan surat izin mengemudi misalnya atau LSM, ketika kita memperpanjang izinnya itu apa dalam huruf kapital atau dalam huruf kecil semuanya gitu? Oke, mungkin Mas Bugi terlambat masuk ya. Tadi saya udah jelaskan waktu pembahasan mengenai singkatan dan akronim. Untuk surat yang kepanjangan singkatan yang ditulis dengan huruf kapital semuanya adalah hanya untuk yang berupa nama diri. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu baru ditulisnya dengan huruf kapital semua. Diawali huruf kapital. Tetapi untuk surat izin mengemudi itu tidak diawali dengan huruf kapital. Demikian juga lembaga swadaya masyarakat. Oke, jadi yang bukan menunjuk satu nama, dia tetap kecil aja. Kalau untuk nama tidak perlu, tidak ditulis dengan huruf diawali huruf kapital. Berikutnya Mbak Melia, silakan. Mbak Melia. Untuk pembahasan. Ya.
Silakan, Mbak. Oke, nanti kalau udah bisa silakan nanya ya. Oke, tadi ada, oke ini ternyata udah banyak yang nanya lagi yang lain. Nah, ini ada pertanyaan, kalau fase kedua, yang benar itu fase 2 atau fase kedua atau fase ke tanda hubung 2. Fase kedua, ini boleh, yang kedua, yang jadi sebutnya itu fase kedua. Penulisannya bisa lengkap kedua atau ke tanda hubung 2. Ini juga tadi saya udah jawab ya, penulisan COVID-19. Kalau di awal kalimat ya tentu saja kalau di awal kalimat menulisnya dengan C besar ya. Di awal kalimat dan pada judul itu menulisnya dengan C besar. Tapi yang sering terjadi terbawa waktu menulis di dalam badan teks. Itu diikut tetap semuanya huruf yang pertama huruf kapital. Harusnya kalau di dalam badan teks bukan di awal kalimat, COVID-nya huruf kecil. Mbak Melia silakan. Ini ada kesulitan kayaknya ya. Kalau tidak saya lanjut, saya bertanya. Silakan. Ini siapa? Boleh acungkan tangan dulu biar kelihatan. Zulfi. Siapa? Zulfi. Oke. Silakan, Mas. Untuk singkatan, akronim dan singkatan itu kan ada contohnya SIM ya? Ya. Terus bedanya dengan akronimi itu apa ya? Akronimi biasanya gini, kalau pakai akhiran i itu menunjukkan hubungannya. Jadi misalnya sinonimi, polisemi itu menunjukkan hubungannya. Objeknya sendiri i-nya tidak dipakai. Itu kalau di dalam kaidah bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia setahu saya itu jarang dikenal akronimi. Yang dipakai akronim aja. Oke, ini pertanyaannya penulisan singkatan lapas. Saya pernah dapat. Ya, gimana? Ya Mas Zulfi. Yang barusan. Hah? Yang lapas tadi dilanjut. Oh oke. Penulisan singkatan lapas atau rutan yang tidak menyebut spesifik nama menggunakan kapital atau tidak? Jawabannya tidak. Sama seperti pemilu. Jadi ini kaidahnya sama seperti pemilu. Huruf kecil semua. Mas Gugi Ginanjar mau nanya lagi, silakan. Iya, melanjutkan yang lapas tadi kalau misalnya kita tulis lapas Cipinang, jadi itu kan diikuti nama dong. Berarti L-nya juga, ya berarti L-nya diikuti juga. Oke, sip ya. Terima sama kasih. Seperti pemilu tadi kan, kalau misalnya dia hanya pemilu, tidak diawali huruf kapital, tapi kalau sebut pemilu presiden 2019, itu pakai huruf kapital. Gitu. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Jadi kita nggak usah lama-lama sesinya. Kita cukupkan dulu. Kalau boleh, silakan kirimkan kesan dan pesan kayak anak SD. Pendapat teman-teman tentang sesi ini di grup aja, biar kita menghidupkan grup kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Aduh, saya senang banget ini yang datang sampai 25 orang. Ini menunjukkan bahwa masih banyak yang suka bahasa Indonesia. Oh, ini masih ada pertanyaan ya? Oke. Surat izin mengemudi, ini kecil ya harusnya nulisnya ya. Dalam awal kalimat ada kata surat, tapi bentuknya kartu. Ini beda lagi ya pertanyaannya. Ini sudah banyak sekali dibahas di Twitter. Ini sering dijadikan bahan bercandaan, jadi saya agak bosan menjawabnya. Cari di Twitter, banyak banget. Ini masalah historis. Jadi bahan bercandaan juga boleh, karena para pelawak tunggal itu kayak Cak Lontong, itu yang mereka lakukan sebenarnya menggunakan instrumen bahasa untuk memelintir kata. Itu yang membuat orang terbahak-bahak. Ketika pengetahuan bahasa kita sudah meningkat, orang-orang seperti itu akan kehilangan pekerjaan. Kita paham semua yang mereka plesetkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi.